Dalam podcast kali ini, Imawangi mengangkat tema kolaborasi progresif, literasi, dan edukasi ramah lingkungan, dan berkolaborasi dengan komunitas Lare Sinau. Komunitas Lare Sinau merupakan komunitas yang bergerak dalam bidang pendidikan. Komunitas Lare Sinau ini berdiri sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Kegiatan Lare Sinau ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan literasi edukasi pada anak-anak usia sekolah dasar. Tidak hanya teori saja yang didapat, namun juga memberikan edukasi untuk mempraktikkannya secara langsung. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Imawangi, Suara Lare Sinau. Bersama saya Rizka Dewi sebagai moderator. Dan di episode kali ini kita punya satu segmen yang sangat spesial, yaitu Gesah Sulung, dengan tema kolaborasi progresif, literasi, dan edukasi ramah lingkungan. Nah, di segmen kali ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang sangat luar biasa dari komunitas Lare Sinau untuk sekedar berbincang mengenai literasi dan juga metode edukasi yang diterapkan di komunitas tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sudah hadir bersama kita Kak Khofifah Indah Amalia atau yang biasa dipanggil Kak Iva. Halo Kak, salam kenal. Iya, salam kenal juga. Mungkin bisa sedikit perkenalan dulu tentang diri Kak Iva. Untuk semua penonton dari Imawangi, sebelumnya perkenalkan, namaku Khofifah Indah Amalia, bukan Khofifah Indar Parawansa ya. Kalau Khofifah Indar Parawansa itu mantan gubernur Jawa Timur. Jadi aku salah satu founder dari komunitas Lare Sinau Banyuwangi, dan sekarang juga aku masih menjadi mahasiswa di Universitas Jember. Gitu. Keren banget ya teman-teman, ternyata Kak Iva ini juga salah satu mahasiswa UNED sama seperti kita. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja nih Kak ke sesi pertanyaan. Mungkin bisa Kakak ceritakan dulu sedikit mengenai bagaimana sih awal mula terbentuknya komunitas Lare Sinau itu? Oke. Jadi komunitas Lare Sinau Banyuwangi ini ya, memang pertama kali kita itu mendirikan di tahun 2020. Gitu, termasuk baru ya? Iya, di tahun 2020. Tapi untuk mulai berjalannya kegiatan itu di tahun 2021. Gitu. Nah, di tahun 2020 kami mendirikan, bukan hanya aku aja ya, karena memang founder dari komunitas Lare Sinau ini ada 4 orang. Di antaranya ada Kak Afi, ada Kak Alan, sama Kak Ima, sama aku gitu. Nah, kami berempat memang menginisiasi untuk mendirikan sebuah komunitas ini, dan komunitas ini didirikan bukan bukan memang kita ujuk-ujuk buat komunitas gitu, karena kita ingin membuat kegiatan buat anak-anak, bukan seperti itu. Tapi memang komunitas ini lahir karena adanya keresahan dari masyarakat, adanya isu dari masyarakat itu sendiri. Nah, dari kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, dan kebutuhan yang aku maksud ini karena memang dulu itu, karena di tahun 2020 masuk ke 2021 kan masih pandemi COVID ya, masih pandemi COVID. Nah, di situ anak-anak kan lebih cenderung mereka itu mudah untuk membawa gadget gitu. Apalagi waktu itu kan pembelajaran online juga kan. Nah, gitu. Karena pembelajaran online mereka lebih banyak menggunakan gadget. Nah, dengan adanya hal itu mereka lebih mudah untuk mengakses apapun kan. Nah, dan dari orang tua pun mereka menyatakan keresahannya kepada kita bahwasanya mereka itu tidak bisa mengontrol anak-anaknya untuk anak-anaknya dalam menggunakan gadget gitu, sehingga anak-anaknya itu ya kebablasan. Ada yang ngegame dari pagi, meskipun mereka sekolah online tapi mereka ngegame dari pagi sampai sore sampai malam. Mereka hanya scroll TikTok. Nah, sehingga mereka malah nggak mau belajar gitu. Yang harusnya belajar secara online malah main game secara online. Iya betul. Yang seharusnya mereka itu belajar, diberikan belajar untuk online bersama gurunya, malah dibuat untuk main game, malah nyekrol TikTok. Nah, sehingga dengan itu orang tua itu resah dengan keadaan anak-anaknya, karena di sisi lain minat belajar dari anak-anak itu juga menurun gitu. Mereka jadi nggak mau belajar,
jadi nggak mau berinteraksi dengan teman-temannya karena memang ya yang dihadapi adalah ya gadget aja gitu. Ya berinteraksinya itu dari game itu tadi hanya di itu aja. Nah, dengan adanya itu karena mayoritas masyarakat sini di sekitar jalan ya, terutama di sekitar sini itu mereka menyatakan keresahannya kepada kita. Dengan adanya itu ya akhirnya kita pun juga gimana ya caranya kita itu bisa meminimalisir lah. Setidaknya kita meminimalisir agar anak-anak itu nantinya mempunyai kegiatan yang lebih positif daripada hanya main game dari pagi sampai malam. Nah, dan selain itu juga bagaimana juga meminimalisir agar anak-anak itu nggak kecanduan gadget juga gitu. Dan bagaimana bukan sebenarnya kalau di di era seperti ini kita tidak bisa menjauhkan anak-anak dari gadget sebenarnya, karena ini sudah menjadi kebutuhan kita kan. Ya, dengan banyaknya digitalisasi apa-apa melalui gadget gitu ya Kak. Betul, karena belajar kita saat ini pun kita juga banyak melalui gadget gitu, dan kita tidak bisa mengalihkan itu dari anak-anak. Tapi yang menjadi tujuan utama kita, bagaimana sih kita nantinya bisa mengajarkan kepada anak-anak, oh kalian itu harus bisa memanfaatkan gadget ini dengan baik. Bagaimana anak-anak itu bisa memanfaatkan gadget ini untuk hal-hal yang lebih positif gitu. Nah, selebihnya seperti itu dulu. Nah, dan akhirnya kita berinisiatif bagaimana ya kita bisa meminimalisir hal itu, dan akhirnya kita berencana membuat adanya komunitas yang dulu kita masih belum terfikirkan nama komunitasnya, dan akhirnya kita buat nama komunitas ini menjadi komunitas Lare Sinau, yang mana memang komunitas kita itu berdiri karena kita ingin ingin berdampak di bidang pendidikan dan juga literasi untuk anak-anak memang, dan dimana nantinya kita inginnya ya anak-anak mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif di hari-hari weekend mereka, dan juga anak-anak itu nantinya juga bisa meminimalisir untuk tidak kecanduan gadget. Nah, selain itu juga bagaimana sih anak-anak bisa di era seperti ini yang sudah mudah kita mengakses gadget, agar anak-anak itu mampu berinteraksi sosial dengan orang lain. Itu yang penting saat ini, karena kita pun ya sebagai orang dewasa, kita kan juga sering nih kita itu seharian di rumah tanpa berinteraksi dengan orang lain, kita pun betah gitu. Iya betul. Memang digitalisasi itu benar-benar serem ya Kak. Iya betul apalagi banget. Anak-anak tuh lebih mudah untuk belajar gitu. Jadi ketika mereka udah kecanduan gadget, ya udah mereka bakalan susah untuk dialihkan ke hal yang lain. Iya betul banget. Wong kita aja yang dewasa juga gitu. Kadang-kadang scroll TikTok, nyekrol seharian aja nyekrol TikTok kita betah loh. Iya, nggak kerasa tiba-tiba 3 jam, 2 jam gitu kan. Ya itu makanya itu salah satu tujuan kami, bagaimana anak-anak itu sejak dini mereka yang nggak terbiasa seperti itu, terbiasa setiap harinya dengan gadget, mereka nggak ada interaksi dengan orang lain. Padahal yang kita butuhkan adalah bagaimana anak-anak bisa berinteraksi sosial dengan orang lain. Yang kita butuhkan itu padahal ya bagaimana mereka bisa menjalin hubungan sosial dengan orang lain, itu yang mereka butuhkan nantinya ketika dewasa. Itu sih. Oh gitu. Jadi memang komunitas ini tuh lahirnya dari keresahan masyarakat seperti itu ya. Betul, atas kebutuhan dari masyarakat gitu. Jadi memang fokusnya Lare Sinau ini di bidang literasinya itu tadi ya? Iya, kita di bidang pendidikan dan literasi. Oh, di bidang pendidikan dan literasi. Nah, untuk menghadapi, tadi aku lihat di sini kan kebanyakan memang anak-anak usia sekolah dasar ya. Nah, untuk menghadapi anak-anak usia itu kan agak sulit nih Kak. Gimana sih caranya komunitas Lare Sinau untuk mengimplementasikan program literasinya itu kepada anak-anak yang kebanyakan usianya masih sekolah dasar seperti itu? Oh, ini khususnya untuk sekolah dasar ya, karena memang kan kita adik-adik binaan. Kita kalau di Lare Sinau itu menamainya adik-adik binaan. Jadi adik-adik binaan kita kan memang dari TK, SD sampai SMP. Kalau SMA itu sudah kita jadikan relawan. Nah, ini yang ditanyakan berarti terkait khusus untuk SD-nya aja. Mungkin dari TK sampai SD yang mana memang Kak, masih sulit gitu untuk mengaturnya mereka, karena mereka kan masih ingin jiwa-jiwa untuk explore, untuk bermain, ingin tahu seperti itu. Iya, betul. Nah, kalau memang anak-anak yang masih berumur ini ya, TK, SD, mereka itu cenderung ingin bermain gitu. Mereka cenderung ingin
bermain, dan mungkin kalau untuk belajar karena kalau bukan dorongan dari orang tua ataupun dari diri sendiri untuk belajar pun ya, mereka mungkin kurang gitu. Nah, tapi di sini di Lare Sinau kita kan memang bagaimana kita nantinya mengintegrasikan antara belajar dan bermain gitu. Dan kita di sini punya, di komunitas Lare Sinau kita memang punya 3 pilar ya, 3 pilar. Jadi 3 pilar kami itu ada fun learning, ada creativity, dan education trip. Jadi kita padukan ketiga pilar ini untuk bagaimana kita membawa adik-adik binaan kami bukan hanya belajar, tapi mereka juga bermain, mereka juga bisa mengeksplor diri mereka, bagaimana mereka bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman nyata yang mungkin itu nggak akan mereka dapatkan di sekolah. Karena bisa jadi di sekolah itu anak-anak hanya mendapatkan teorinya aja. Iya. Nah, gitu. Nah, di sini di komunitas Lare Sinau kita berusaha bagaimana sih kita mempraktekkan teori yang sudah didapatkan oleh adik-adik di sekolah formal dengan dipraktekkan di komunitas Lare Sinau. Selain itu juga bukan hanya mempraktekkan teori yang sudah didapatkan di sekolah ya, tapi bagaimana kita itu mampu membawa adik-adik untuk mendalami pengalaman-pengalaman nyata mereka yang sekiranya belum mereka dapatkan gitu. Contohnya nih ya, contohnya gini, kalau salah satu kegiatan di komunitas Lare Sinau itu salah satunya kita ada edukasi terkait pencemaran lingkungan dan bagaimana mereka paham terkait pengelolaan sampah. Gitu. Ya, jadi praktek gitu ya. Tapi prakteknya gini, contohnya mereka sebenarnya sudah mempelajari pencemaran lingkungan mungkin di rumah. Ya, di sekolah juga usia-usia kelas 1, kelas 2 itu biasanya sudah ada pelajaran. Ya, tapi kita itu seringkali di komunitas Lare Sinau kita itu menggunakan pendekatan kontekstual, di mana dengan pendekatan kontekstual ini kita memberikan pengalaman-pengalaman nyata. Contohnya ketika anak-anak belajar terkait pencemaran lingkungan. Nah, kita langsung mengajak anak-anak, ayo kita hari ini mau belajar pencemaran lingkungan. Jadi hari ini kita akan menyusuri sungai gitu. Menyusuri sungai yang itu sungainya mungkin dalam artian tercemar gitu, sudah tercemar gitu, banyak sampahnya atau gimana. Ayo kita sehari ini kita menyusuri sungai, sekaligus kita bersih-bersih sungai nih, sekaligus jadi anak-anak itu akan melihat, oh loh ini kok sungai ini sangat kotor ya, sangat banyak pencemaran, akhirnya pencemaran lingkungan itu seperti ini ya. Melihat secara nyata seperti itu. Melihat secara nyata. Nah, selain itu juga di sisi lain kita juga ada eksperimen, contohnya eksperimen suling air. Nah, untuk bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak, bagaimana sih cara kita untuk contohnya mengubah sebenarnya air yang tercemar dengan limbah, contohnya. Bagaimana sih cara kita untuk mengubah air itu menjadi bersih lagi gitu. Nah, dari situ kita mengajarkannya bukan dengan edukasi langsung ini enggak, tapi kita mengajak anak-anak untuk bereksperimen. Ayo kita bereksperimen suling air, tahu kan, Dek? Ya, yang dari ada batu, kemudian dengan sabut kelapa. Nah, itu kan dari air yang kotor menjadi bersih. Nah, bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak, ini loh caranya, ini kan hanya bentuk contoh praktek kecilnya aja. Jadi kita contohkan praktek-praktek kecil itu dari untuk mengatasi adanya pencemaran lingkungan dengan adanya air yang kotor nanti menjadi air yang bersih. Nah, kan bisa jadi kita nggak tahu dengan adanya ini nanti anak-anak ketika dewasa mereka akan mengingat, oh dulu itu ketika mereka mungkin menghadapi masalah yang sama ya, mungkin ketika mereka di daerah mana gitu, bisa jadi mereka melihat ada pencemaran lingkungan, ada limbah di sungai, bisa jadi mereka bisa mengintegrasikan hal tersebut ke dalam sebuah inovasi yang lebih besar gitu. Nah, jadi berangkat dari hal kecil itu kemudian mungkin nanti ketika mereka dewasa bisa diterapkan untuk contoh yang lebih besar. Nah, betul. Dan juga contohnya kayak tadi pengelolaan sampah. Jadi untuk sebelum mereka belajar pengelolaan sampah, Dek, kita itu selalu mempelajarkan kepada mereka, ayo sekarang hari ini karena kita mau belajar tentang pengelolaan sampah, sebelum kita belajar pengelolaan sampah, ayo hari ini kita ajak untuk melihat sampah gitu. Melihat sampah yang menumpuk, melihat sampah yang berserakan di
pantai contohnya. Karena kita juga udah beberapa kali ya kita mengajak anak-anak untuk membersihkan sampah di pantai, untuk membersihkan sampah di parit sekitar rumah sini. Karena dengan itu mereka jadi tahu gitu, bukan hanya melihat ya, oh kok di pantai banyak sampah sih, bukan hanya gitu, tapi bagaimana kita mengajak mereka untuk ikut berkontribusi untuk membersihkan pantai itu gitu. Oh, jadi juga mengunggah rasa sosialnya mereka ya. Betul, bagaimana kita meningkatkan jiwa kepedulian dari anak-anak itu juga sangat penting gitu. Seru banget sih Kak, jujur aku sebagai orang dewasa aja pengen loh ikut kayak susur sungai, menyuling air, itu seru banget loh teman-teman. Apalagi sekarang kan ya kebanyakan paling cuman lihat di YouTube aja gitu, tapi di sini diajarkan secara nyata seperti itu. Nah, tadi kan mulai dari 2021 ya mulai berjalannya. Dari 2021 sampai sekarang nih, kira-kira dari anak-anak itu tadi mungkin ada nggak yang udah apa ya Kak, hasilnya gitu loh, mungkin dari mereka yang tiba-tiba membuat apa, atau mungkin dari mereka yang tiba-tiba mengetahui apa, cerita suksesnya seperti itu, adakah? Kalau cerita sukses ya sebenarnya cukup banyak ya dari adik-adik kami, karena mungkin karena tadi kan kita ada 3 pilar ya, ada fun learning, creativity, education, trip. Nah, salah satunya pilar kami yang creativity itu anak-anak binaan kami itu juga udah mungkin dari 2021 ya Kak tadi mulai berjalannya. Nah, dari 2021 itu sampai sekarang ada nggak nih cerita keberhasilan dari anak-anak binaan di komunitas Lare Sinau? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Kalau cerita keberhasilan dari adik-adik binaan kami itu memang cukup bervariatif ya, dan juga karena mereka juga memiliki potensi yang berbeda-beda gitu. Dan juga kami memang dari pilar kami ada creativity, dan mungkin saya akan sebutkan beberapa, salah satunya adalah creativity. Jadi adik-adik kami itu sudah mampu mengeksplor diri mereka untuk mereka menghasilkan kreativitas gitu. Salah satunya ada batik ekoprint. Ya, batik ekoprint, ada paper craft. Nah, itu. Dan kalau ini ya, selama saya mendampingi adik-adik, mereka itu juga sangat semangat gitu. Entah apa yang menjadi pendorong mereka, tapi ketika membuat kreativitas itu anak-anak sangat semangat gitu. Contohnya kayak paper craft. Kalau adik kita dilihat paper craftnya, itu sebenarnya ada wadahnya juga, dan paper craft ini sangat sulit sekali membuatnya. Saya aja jujur ya, karena memang untuk paper craft ini memang dari relawan ada pendampingnya sendiri untuk membuat paper craft. Dan karena pendampingnya bukan saya ya, saya sendiri mencoba membuatnya pun sangat sulit. Mungkin butuh waktu berjam-jam sampai seharian mungkin ya. Tapi adik-adik itu mungkin hanya 2 jam, 1 jam itu insya Allah udah selesai. Itu karena memang paper craft kan dari ini deh, dari kertas. Dibuat ya kayak itu tadi kayak, harus telaten ya memang harus telaten gitu. Nah, tapi adik-adik itu memang sangat semangat untuk berusaha mengeksplor diri mereka. Nah, kita kan memang di komunitas Lare Sinau itu ya dari Rizky, kita sering kali kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang mana itu adalah pengelolaan sampah gitu. Dan kita selalu membebaskan adik-adik kami ketika sudah kita perlihatkan, ini loh ada sampah ini, ada sampah plastik, ada sampah mungkin kaleng, mungkin sampah-sampah sudah kita perlihatkan. Nah, kita tanyakan ke adik-adik, kamu mau membuat apa dari sampah-sampah ini? Terserah kamu mau membuat apa. Dan mereka pun juga dengan kreativitas mereka ya, mereka membuat sekreatif mereka. Ada yang membuat pot, ada yang membuat wadah pensil, ya ada yang membuat tempat sampah semacam itu, kayak gitu. Dan mereka pun juga alasannya berbeda-beda ya, kayak membuat wadah pensil. Pernah aku nanya, kenapa sih kamu membuat wadah pensil ini gitu. Ternyata dia itu melihatnya karena kebutuhan dia gitu. Aku itu buat wadah pensil tuh karena ini lomba, aku tuh di rumah nggak punya wadah pensil. Jadi ya aku buat wadah pensil aja. Oh, ternyata ini ya anak-anak sudah bisa melihat apa yang mereka butuhkan, dan mereka sudah mulai bisa berpikir
bahwasannya berkreasi dengan membuat sampah itu menjadi suatu karya yang itu menjadi kebutuhan mereka gitu. Dan itu sih, dan juga ada beberapa adik-adik kami, karena memang kalau untuk ini adik, kita udah beberapa kali mendelegasikan adik-adik kami ke kegiatan-kegiatan atau program-program di luar gitu, nggak hanya di kegiatan Lari Sinau aja. Salah satunya adalah program, kita sudah 2 kali lolos dalam 2 tahun ini, meloloskan adik binaan kami ke program Kemenku 1 Negeri. Itu adalah program yang diadakan oleh Kementerian Keuangan RI ya. Itu kayak gimana tuh Kak kegiatannya? Nah, itu memang programnya anak-anak belajar tentang keberagaman agama, tentang pengelolaan keuangan seperti itu. Dan juga dari situ, dari adanya apa ya, karena mereka kesana nggak kita dampingi, mereka naik pesawat sendirian. Wah. Nah itu padahal mereka yang didelegasikan masih SMP kelas 1-2 itu. Oh, masih baru anak-anak banget ya itu. Iya, mereka naik pesawat sendirian sudah berani. Dan dari situ pun dengan adanya apa ya, kita mengikut sertakan anak-anak ke dalam program kegiatan-kegiatan di luar, ternyata sangat berdampak terhadap keberanian mereka gitu. Keberanian mereka untuk contohnya tadi berangkat ke sana sendiri, keberanian mereka untuk, karena di sana mereka juga nggak kita dampingi kan. Di sana itu mereka juga berusaha untuk mengenal teman-teman mereka dari seluruh Indonesia, dan dari situ pun kita melihat anak-anak sangat berani untuk mengenal teman-teman mereka, teman-teman baru mereka gitu. Dan juga kami ada adik binaan kami yang mungkin dalam artian mungkin kalau secara belajarnya itu apa ya, kurang dari teman-temannya, tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan kepada dia, yang mungkin dulunya memang dia itu nggak berani gitu ya, nggak berani untuk mungkin mau belajar, karena memang dia putus sekolah juga kan, dia putus sekolah, dan juga memang karena apa ya, untuk belajarnya itu kesulitan. Tapi dengan bantuan adanya kegiatan Lari Sinau, dia sangat semangat untuk mau sekolah lagi gitu. Wah, gitu. Dan itu aku juga sangat apa ya, amazed sih sama dia ya, karena benar-benar oh ternyata ini ya, kegiatan kita selama ini dampaknya besar banget sih itu. Dan juga dari orang tua anak-anak pun juga ini menceritakan kepada kami bahwasannya mereka itu sangat beruntung dengan adanya komunitas Lari Sinau, karena dengan adanya ini anak-anak itu jadi nggak terlalu main gadget. Anak-anak itu jadi ada kegiatan positif gitu ya, tidaknya itu sih. Dan kami pun juga sangat senang juga dengan adik-adik kami, karena kalau setiap hari Minggu kalau kita nggak ada kegiatan ya, adik-adik itu selalu menanyakan, ketika saya ketemu di mana gitu, adik-adik selalu menanyakan, Mbak, nggak ada Lari Sinau hari ini kan? Nggak ada, libur dulu. Minggu depan lagi, minggu depan lagi. Tapi ya seperti itu sih. Oh, jadi memang program komunitas Lari Sinau ini bukan hanya sekedar apa ya Kak, kayak mungkin istilahnya kayak menyuruh ayo kita ini belajar ini, ayo kita, tapi di sini tuh juga membebaskan mereka, kayak ayo silahkan kalian mau bikin apa, kalian mau ngapain, kayak gitu ya. Mungkin karena anak-anak tuh merasa mereka juga dibutuhkan, mereka berkontribusi juga, jadi dari situ mereka muncul apa ya, semangatnya gitu loh. Karena biasanya kan anak-anak, misal kayak kita punya adik gitu ya, adik tuh kan selalu ingin ikut apa aja yang kakaknya lakukan gitu kan. Mungkin karena di sini ayo kalian ini bantuin ini gitu, mungkin jadi mereka merasa kayak oh aku dibutuhkan di sini, aku diajak kayak gini, kayak gitu ya. Mungkin dari situ semangatnya. Nah iya itu, karena kita juga selalu memberikan kebebasan kepada anak-anak. Kita juga selalu menanyakan, kamu nanti di minggu depan mau belajar apa gitu. Nah kamu mau belajar apa? Kalau mereka mau, Mbak aku tuh pengen belajar sebenarnya aku tuh ingin ini lomba jalan-jalan, tapi aku juga pengen belajar. Ayo, nggak apa-apa. Berarti minggu depan kita jalan-jalan kemana, kita sambil belajar gitu. Jadi anak-anak seneng gitu. Ini bener-bener sekedar mendampingi aja gitu ya. Semuanya kembali ke anak-anaknya lagi. Iya, tapi tetap selain itu kita punya kurikulum deh. Kita nggak serta-merta kita ini ya, kita
Hanya sekedar menuruti kemauan berarti adik-adiknya. kemauan adik-adik enggak. Jadi karena kita udah tahu kan, karena kita udah berapa tahun berjalan, kita udah tahu kebutuhan dari adik-adik kami, kebutuhan dari adik-adik binaan kami, sehingga dengan itu kita tahu bagaimana kita harus merancang kurikulum kita sendiri gitu. Jadi kita punya modul tersendiri untuk bagaimana nanti minggu depan, tapi tetap kita tanyakan ke anak-anak juga gitu. Tapi ya tetap kita yang merancang ininya, kegiatannya, merancang kurikulumnya untuk minggu kedepannya apa, minggu kedepannya lagi apa gitu. Wah, banyak banget ya ternyata hasil dari sini, dan itu benar-benar luar biasa sih. Apalagi tadi yang kayak mau sekolah lagi, itu benar-benar terharu banget sih aku. Nah, dari itu semua ya Kak, menurut Kakak sendiri nih sebagai salah satu founder dan juga volunteer di sini ya, tantangan terbesar selama berada di komunitas ini tuh apa Kak? Tantangan terbesar selama di komunitas Lare Sinau itu pasti ini ya Dek, mungkin minat dari adik-adik kami dan juga semangat dari para volunteernya gitu. Karena minat dari adik-adik dan juga dari para volunteer itu on off gitu ya. Kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Jadi memang dari kita pun yang harus terus kayak saya sebagai salah satu foundernya gitu. Bagaimana caranya saya harus karena memang kadang saya juga on off gitu ya. Tapi bagaimana saya harus bisa mengelola diri saya gitu. Bagaimana bisa mengelola diri saya untuk terus semangat, harus terus on terus nih, harus terus on. Jangan sampai aku off gitu. Karena kalau aku off, nanti ke bawahku juga akan off gitu. Itu berpengaruh juga ya. Jadi bagaimana aku harus terus on. Jadi dengan itu kalau dari atasannya udah, kita dari para foundernya udah on semua nih, udah semangat semua. Jadi nanti ke bawahnya itu kita, meskipun volunteer kita ada yang off gitu, on off terus gitu, ada yang off, tapi kita bisa terus menghidupi komunitas ini dengan mungkin kita bisa berusaha nyari volunteer tambahan. Dan mungkin selain itu juga tantangannya adalah minat dari adik-adik kami ya. Karena minat dari anak-anak itu seiring berjalannya waktu mungkin akan berubah gitu. Akan berubah. Jadi bagaimana contohnya nih ya, anak-anak yang SD ketika mereka mau beranjak SMP, minat mereka pun juga udah mulai beda deh. Semangat untuk ikut kegiatan Lare Sinau pun juga udah mulai berbeda. Bisa jadi ketika SD mereka semangat, tapi ketika SMP mereka mulai menurun. Ya karena mereka menemukan kegiatan-kegiatan lain. Nah selain itu, dengan itu juga bagaimana sih komunitas kita itu bisa menyesuaikan itu? Bagaimana kita bisa menyusun pembelajaran yang mana bisa sesuai dengan minat dari adik-adik binaan gitu. Dan untuk mungkin kita spesifikkan untuk adik-adik SD ini pembelajaran yang pas apa ya? Kalau untuk anak-anak yang sudah beranjak SMP, yang sekiranya pas untuk mereka itu apa gitu? Gitu sih. Gitu. Untuk tantangannya seperti itu ya Kak? Kalau selama ini. Nah mungkin dari kakaknya, kakak kan mahasiswa juga nih. Dari kakak kira-kira ada nggak motivasi untuk kami nih yang juga masih mahasiswa gitu, yang sudah bisa menjadi volunteer di komunitas-komunitas seperti ini? Kira-kira dari kakak ada nggak motivasi buat kami? Motivasi untuk kalian ya, mungkin ini ya teman-teman, mungkin teman-teman, untuk teman-teman penonton juga ya, dan teman-teman Imawangi juga khususnya, bahwasannya aku mau kasih tahu bahwasannya setiap langkah kita itu harus kita jadikan sebuah pembelajaran. Bagaimana kita mau mengeksplor diri kita, dan juga jadikan setiap proses kita dalam melangkah itu menjadi sebuah hikmah. Bagaimana kita bisa menjadikan diri kita menjadi versi terbaik dari diri kita dalam sebuah proses itu. Dan perlu diingat juga bahwasannya mengingat pendidikan kita, karena kita sebagai mahasiswa, kita sebagai generasi penerus bangsa yang mana kita akan membawa bangsa ini menjadi lebih baik, maka salah satunya adalah dengan pendidikan. Dan dengan ini maka pesan dari saya bahwasanya pendidikan ini, untuk memajukan pendidikan itu bukan hanya tugas dari negara aja, tapi ini adalah tugas dari seluruh elemen masyarakat
khususnya kita mahasiswa. Jadi bagaimana kita bisa membantu untuk memajukan pendidikan ini dengan cara kita, dengan versi diri kita masing-masing. Itu sih. Oke teman-teman, itu tadi ya motivasi dari Mbak Iva. Semoga teman-teman bisa menjadikan itu sebagai contoh dan juga acuan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa literasi dan juga edukasi itu tidak hanya soal membaca dan juga menulis, tapi literasi dan edukasi itu juga nantinya akan berdampak kepada keterampilan emosional dan juga sosial dari adik-adik kita nanti. Nah, Oke, satu lagi mungkin buat adik-adik dimanapun kalian berada ya, buat kalian semua dimanapun berada, tetap semangat karena seperti jargonnya Lare Sinau, mungkin ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua bahwasannya jangan pernah ragu untuk melangkah, jangan pernah ragu untuk berkontribusi, karena setiap langkah kita, sekecil apapun langkah kita, pasti akan berarti untuk siapapun. Dan seperti jargonnya Lare Sinau, aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Jadi pasti kita semua akan bisa gitu. Oke, keren banget ya teman-teman jargonnya dari Lare Sinau ini. Nah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Aku sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton. Terima kasih kepada Mbak Iva yang sudah mau meluangkan waktunya pada hari ini. Dan semoga tayangan podcast kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!